Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu sekalian, kali ini kita mengangkat topik terkait dengan judul bagaimana sih membuat konten yang berkualitas dan SEO friendly itu. Ini menarik, karena banyak teman ya yang menanya, seperti apa sih sebetulnya konten yang berkualitas itu. Ya, kalau kita nyebut konten, itu memang bisa berbanyak bentuk ya, sesuai platformnya. Artinya konten itu ada di semua platform, baik itu sosial media ataupun media. Sehingga kalau kita katakan konten berkualitas itu ya enak dibaca dan perlu, kalau itu tetap lainnya tempo dahulu ya. Karena apa? Kalau konten berkualitas itu ya menarik dia. Kontennya memang menarik dan bermanfaat, enak membacanya, enak melihatnya, ada solusinya, menyenangkan dan memberi harapan. Artinya orang yang membaca itu seolah-olah dia habis membaca itu dia mendapat inspiring, mendapat inspirasi baru tentang masalah yang dia geluti selama ini. Nah, itulah konten yang berkualitas itu. Nah, kalau konten berkualitas ini mau pakai SEO atau search of engine-nya atau tidak, dia tetap akan dicari orang. Nah, pertanyaannya adalah ya, bagaimana sih Pak membuat suatu konten yang berkualitas itu? Sebetulnya sederhana sekali ya, pakai ATM saja. Apa itu ATM? Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi cara sederhananya, misalnya ambil segmen suatu pemberitaan atau suatu tulisan atau suatu artikel yang menarik menurut Anda. Ambil dari segmen yang sama, artinya memang katakan syukur kalau judulnya dalam tema yang sama. Carilah 3 atau 5 artikel yang bagus itu. Baca, masing-masing artikel tuh baca ya. Jangan dulu dimodifikasi, baca apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh penulisnya. Lalu sarikan ya, ambil intinya. Oh, artikel ini bicara tentang ini dari sudut pandang ini, begini, bla 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 bla. Lalu baca artikel yang kedua, artikel yang ketiga, artikel yang keempat dan kelima. Dari situ, sampean sudah mempunyai kekayaan yang sangat cukup untuk membuat suatu artikel baru yang lebih bagus dari artikel yang 5 tadi. Ya, tuangkan dalam satu artikel sendiri dengan referensi, bisa kan referensinya harus diambil ya. Jadi kalau dia punya, Anda juga kan punya referensinya masukkan di situ. Artinya kalau itu mengutip kata-kata yang persis ya taruhkan di situ. Nah, kalau kita sederhana, sampai sudah punya suatu artikel yang sangat bagus terkait itu. Nah, masalahnya kan itu sudah terjadi. Nah, apa yang perlu Anda sampean perhatikan itu adalah lihat trending yang ada. Trending yang lagi trending di sosial media. Nah, kaitkanlah artikel sampean itu dengan trending tadi. Apakah dieksekusinya, apa? Pokoknya dari sisi trendingnya. Mungkin dari satu celah saja. Nah, itu akan jadi. Akan jadi artikel yang sangat menarik. Nah, kalau Anda nanti tertarik dengan cara penulisan, kan penulisan itu kan banyak model ya. Lihat di link yang ada di deskripsi video ini. Nah, persoalannya kalau kita bawa SEO. SEO ini sebetulnya adalah untuk lebih memasyarakatkan ya. Itulah aneh. Untuk membawa artikel kita ini ke SEO. Artinya artikel kita jadi ramah di search engine, di mesin pencari. Nah, itu kan harus ada keyword yang pilihan. Ya. Karena memang search engine itu keyword ya. Nah, kalau itu kita perdalam lagi, makanya ada yang istilahnya
SEO on page, artinya yang ada di media, ada di website lah ya. Dan off page yang di luar dari website. Nah, itu kalau yang dari website itu ya pertama ya pastikan bahwa website sampean itu enak, bentuknya enak dilihat, mudah loadingnya, gampang gitu ya. Jadi kalau orang masuk di situ ya responnya cepat. Itu harus diperhatikan karena Anda menulis artikel Anda misalnya di sana. Jangan sampai artikel itu website itu bermasalah. Itu satu ya. Yang kemudian itu tadi pemilihan keywordnya. Jadi Anda harus setarakan, harus Anda sesuaikan artikel Anda yang bagus tadi dengan keyword yang lagi trending. Jadi dikorelasikan. Ya. Yang kemudian di website Anda itu, ya diaturlah supaya dalam artikel itu ada istilahnya interlink. Jadi dalam satu artikel itu ada link yang sampean hubungkan dengan website artikel Anda masih di dalam website itu yang terkait dengan itu sehingga dia seolah-olah terkait berhubungan menjadi lebih kaya. Nah, sehingga orang akan lebih dapat memperoleh informasi yang lebih banyak dan akan senang dengan cara seperti itu. Sebetulnya intinya ya di situ. Kalau yang di luar dari on page artinya itu sebetulnya hanya mencari backlink. Jadi selama ini memang dipercaya kalau backlink itu banyak ke website kita itu berarti website kita punya authority di situ, punya keunggulan. Nah, orang selama ini banyak membuat backlink palsu. Nah, itu jangan ikuti. Jadi intinya kalau Anda punya artikel yang sangat bagus, sebetulnya itu sudah menjamin backlink akan datang di situ. Itu intinya ya. Tetapi tentu tidak sederhana itu. Nah, kalau melihat lengkapnya ya sebaiknya baca bukunya atau e-booknya. Itu yang saya sarankan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Demikian Bapak dan Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.